Saat menjadi pembicara dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika atau KAA di Blitar, Jawa Timur, Sabtu 1 November 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindak buzzer yang sering menyampaikan kebohongan. Megawati bilang, buzzer hanya mementingkan uang yang mereka terima tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi yang disebarkan. Siapa suruh sebagai alat komunikasi sekarang banyak kebohongannya? Saya udah minta sama Kominfo, betulkan itu. Kurang apa saya? Betul-betul pakai basar itu sopo. Bisanya hanya terima duit aja. Betul apa enggak? Betul. Nah, kan cuma takut, cuma Sidi yang bilang betul. Sindiran Megawati terhadap buzzer bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada 11 Agustus 2025, Megawati bilang pernah meminta seseorang menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk menindak buzzer. Selain itu, saat jadi pembicara di Universitas Gadjah Mada 1 Oktober 2025 lalu, Megawati juga pernah mengkritik buzzer dengan keberatan yang sama. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah beberapa kali menyindir buzzer dan meminta buzzer ditindak. Seberapa besar dampak buzzer menggiring opini publik terhadap sebuah partai dan apa hanya di momen-momen tertentu saja? Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat pagi, Mas Guntur. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Guntur sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan senior analis drone emprit Nova Mujahid. Selamat pagi Mas Nova. Pagi Mas. Terima kasih Mas Nova juga sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas Guntur Romli terlebih dahulu. Mas Guntur, bagaimana Anda melihat Ibu Mega sudah beberapa kali memprotes kehadiran buzzer ini? Ada apa sebenarnya dengan kehadiran buzzer ini? Begitu mengganggu sekalikah Bu Mega dan juga PDIP? Ya, terima kasih. Pertama, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri terkait fenomena buzzer yang berbahaya itu, buzzer yang menyebarkan hoax, kebohongan, melakukan pembunuhan karakter, melakukan pecah belah, adu domba. Dan Ibu Megawati sendiri itu menjadi target dari serangan-serangan buzzer yang menyebarkan hoax dan kebohongan itu. Ya. Kalau kita misalnya googling saja hoax tentang Megawati Soekarno Putri, pasti ada versi hoax terbaru itu. Misalnya Ibu Megawati yang difitnah marah kepada Menteri Keuangan Purbaya. Ya. Itu kan hoax yang sekarang beredar. Ya. Dan itu juga disebarkan oleh buzzer. Ya. Atau sebelumnya ada fitnah kepada Ibu Megawati dipanggil oleh Prabowo terkait kasus korupsi. Atau dipanggil oleh KPK, ya, atau dituduh sebagai dalang demo akhir Agustus. Jadi kalau kita cek di Google bahwa banyak sekali hoax-hoax yang disebarkan oleh buzzer terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri dan kepada PDI Perjuangan. Dan itu selalu munculnya berasal dari media sosial. Ya. Karena kami memang memberikan laporan secara lengkap ya terkait pemantauan media dan juga media sosial ke internal, apa saja hoax-hoax yang menyerang partai, yang menyerang Ibu Ketua Umum, yang menyerang Mbak Puan sebagai Ketua DPR, yang menyerang Sekjen, dan kami identifikasi bahwa hoax-hoax tersebut digerakkan secara terorganisir, secara profesional, dan tentu saja ini bukan gratisan, tapi ada upaya sistematik untuk membunuh karakter Ibu Megawati dan membunuh partai. Ya. Oke, Mas Guntur, berarti menyerang secara personal sekaligus juga fitnahan atau hoax berita bohong itu ya, yang dilakukan buzzer ini ya? Betul, dan itu digerakkan secara organisir ya. Misalnya di TikTok saat ini muncul kampanye hitam yang mendiskreditkan Presiden Soekarno. Ya, dengan isu-isu ya tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena inilah yang menjadi keresahan Ibu Megawati sendiri. Begitu. Saya ke Mas Nova. Mas Nova, apakah betul dengan kegelisahan yang disampaikan oleh
Mas Guntur Romli, terkait dengan serangan kepada Ibu Ketua Umum dan juga partainya sendiri. Ya, keresahan yang disampaikan Bu Mega dan tadi yang sudah dielaborasi oleh Mas Guntur itu sebenarnya berdasar. Karena kalau kita lihat dalam seminggu terakhir saja, konten-konten, komentar-komentar negatif terhadap PDIP dan Ibu Mega itu cukup ramai di media sosial. Ya. Memang tidak setinggi percakapan, tidak terlalu tinggi ya, tidak setinggi sampai puluhan ribu gitu. Ya. Catatan kami ada lebih dari 3.900 dalam seminggu itu untuk untuk PDIP dan Bu Mega saja sudah cukup tinggi. Tetapi yang menarik menurut kami adalah interaksinya yang cukup tinggi. Dari 3.000-an itu interaksinya mencapai lebih dari 14 juta. Ya. Nah, kalau kita lihat interaksi tertingginya di mana? Isinya itu ada pada komentar, selain juga share ya. Lalu kalau komentar memang seperti apa? Di situ ada justru sebagian besar komentarnya itu adalah kontra atau negatif terhadap pernyataan Bu Megawati. Lalu ada upaya untuk mendegradasi PDIP juga Pak Soekarno kayak seperti itu. Ya. Ini banyak sekali di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat telisik lebih jauh lagi, siapa sih yang terlibat dalam percakapan bernada negatif ini kepada PDIP dan Megawati? Memang mereka kebanyakan memiliki karakter yang khas ya. Misalnya followernya tidak terlalu tinggi. Lalu kalau kita lihat variasi akunnya juga sangat beragam. Artinya beragam itu satu hari mereka berbicara tentang jualan produk A, satu hari mereka bicara tentang kecantikan, dan pada hari berikutnya mereka berbicara tentang Megawati. Oke, Mas Nova, sorry, saya potong. Apakah Anda mau bilang bahwa sebenarnya ini bersifat robot atau organik, ada manusia yang menggerakkan itu? Meskipun bot itu harus tetap ada manusia yang menggerakkan, Mas. Ya. Ya, jadi tidak sepenuhnya, memang tidak semua akun yang digerakkan atau tidak semua akun yang berbicara negatif terhadap Ibu Megawati dan PDIP, tidak semuanya adalah akun-akun bot. Tetapi akun-akun yang kecenderungannya ini memiliki akun-akun yang yang punya kecenderungan untuk diberikan perintah seperti itu. Oke, isi serangannya apa, Mas, ke Bu Mega? Oh, macam-macam. Saya kira kalau narasi tadi Mas Guntur sudah banyak sampaikan. Ya. Saya ingin bicara tentang polanya atau narasi sedikit saja ya. Misalkan ada 3 yang paling banyak dibicarakan. Misalkan tentang Sipa dan Legitan, itu sudah tentu tuh. Lalu juga tentang narasi keterkaitan PDIP atau Ibu Megawati dengan judi online. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang juga ramai adalah tentang Ibu Megawati dan PDIP yang mengkritisi bagaimana Ibu Megawati dan PDIP menjalankan pemerintahan ketika Ibu Megawati masih jadi presiden, atau yang dianggap tidak demokratis di partai gitu ya. Tapi yang menarik menurut saya adalah narasi dan polanya. Narasinya berulang. Semisal narasi A disampaikan di kanal A, dan ini kemudian narasi yang sama disampaikan di kanal B, di kanal C, dan seterusnya. Jadi tidak ada narasi yang cukup kaya ya. Narasinya itu aja, tidak ada yang baru kayak gitu. Oke, Anda mau bilang bahwa narasinya tidak baru, yang penting ramai saja di media sosial ini ya? Kira-kira begitu, Mas. Oke, saya ke Mas Guntur Romli. Mas Gun, Ibu Mega sempat mengatakan bahwa buzzer ini biasanya terima duit saja. Apakah kita bisa mengartikan bahwa ada yang mengorkestrasi buzzer tersebut? Ya, tentu saja kami yakin, Mas, bahwa ketika kami melihat bahwa serangan itu secara sistematis, kemudian seperti yang sampaikan Mas Nova tadi, bahwa itu hanya konten satu yang diulang-ulang, jadi buzzer ini kan semacam melaksanakan apa yang pernah diucapkan oleh Menteri Propaganda Nazi Hitler ya, Goebbels, itu yang bilang bahwa kebohongan yang diucapkan berulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, fungsi buzzer itu menyebarkan kebohongan dan diulang terus agar suatu saat dia dianggap sebagai kebenaran. Dia benar-benar usaha untuk mendoktrin ya masyarakat. Padahal hanya satu isu. Dan kalau kita melihat ya bagaimana akun-akun yang sebelumnya dia jualan, nggak bicara politik, tiba-tiba komen secara aktif
komen-komen politik di mana-mana. Dan kalau kita buka, Mas, website, itu kan ada agensinya sendiri untuk bikin komen. Oke. Harganya 2.000 sampai 5.000 per komen. Ya. Tinggal kalikan berapa, mana akun yang mau diserang dengan komen-komen. Ini kan agensi yang sangat terbuka kalau kita bicara soal buzzer, ya. Oke. Ini kan soal jasa yang Oke. bisa kita pesan konten di mana saja, kemudian disebarkan kemana saja, dan kami melihat bahwa ada upaya itu untuk mendiskreditkan Ibu Megawati, mendiskreditkan partai, mendiskreditkan Bung Oke. Karno. Oke. Kalau kita lihat konten-konten yang tersebar di media Oke. sosial, dan ini bukan organik. Mas Guntur, kalau memang ada yang mengorkestrasi seperti yang dicurigai oleh PDIP, apakah PDIP mungkin sudah tahu ini berafiliasi kemana sebenarnya? Ya, kalau kami melihat ketika 1-2 katakanlah ada konten yang kami laporkan, kemudian juga tidak ada tanggapan, ya. Kami melihat ini ada upaya bahwa ada backing, ya, dari kelompok tertentu yang mungkin punya jaring-jaringan kekuasa, ya, di pemerintah saat ini, ya, karena berada di pemerintah saat ini? nggak bisa ditindak gitulah. Berada di pemerintah saat ini, kecurigaan Anda? Ya orang, maksud saya bukan pemerintahan dalam arti ya Presiden Prabowo, tapi ya mungkin ya yang ada di pemerintahan saat ini yang terancam dengan PDI Perjuangan pada tahun 2029 gitu kan, atau mungkin dari tokoh-tokoh kami sangat kritis terhadap orang-orang itu ya yang sekarang menjabat ya. Dan kami lihat ke situ. Karena kami juga melaporkan seperti Budi Ari yang memfitnah PDI Perjuangan terlibat dengan judi online, sampai sekarang nggak ada itu kelanjutannya di Mabes Polri. Ya ini kan udah resmi kami melaporkan Budi Ari, nggak ada kelanjutannya, apalagi kami hanya mau melaporkan buzzer-buzzer, ya. Ya kami semakin apatis ya bahwa ada upaya untuk sengaja membiarkan buzzer-buzzer ini menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada di pemerintahan, ya. Saya kira Anda tahu lah, tokoh-tokoh PDI Perjuangan mengkritik siapa yang ada di pemerintahan saat ini, yang belum cukup umur, mengakali konstitusi, ya kan? Dan kita lihat kritik-kritik PDI Perjuangan tetap absah sampai saat ini, dan lingkaran-lingkaran orang itu sebelumnya bagian dari PDI Perjuangan kemudian kami pecat, ya. Kita lihat polanya ke sana, memang gitu loh. Berarti PDIP punya data, dalam arti pergerakan itu mengarah ke situ ya? Oh tentu saja Mas, kami bikin laporan secara rutin ya. Ya tentu saja kami juga memanfaatkan juga laporan dari eksternal seperti drone empit ya kalau yang terbuka laporannya. Tapi kami memantau media dan juga media sosial, ya khususnya hoax-hoax itu yang diproduksi polanya itu kemana, kan kelihatan Mas. Ada akun yang memuja-muja keluarga yang mengaku sebagai Raja Jawa, ya kan? Tiba-tiba dia menyerang, menyebarkan hoax terhadap PDI Perjuangan. Nah kan kita lihat, polanya kan kelihatan dari setiap akun itu. Dan itu kelacak, gitu kan. Kemana dia arah dukungannya, ya kan? Kemudian kemana dia menyebarkan hoax dan fitnah itu terlacak, sangat mudah, Mas. Saya ke Mas Nova. Mas Nova, apakah betul memang ada yang mengatur serangan-serangan ke PDIP maupun juga ke Ibu Ketum? Kalau dilihat tadi narasi dan polanya memang yang berulang seperti itu, agak sulit mengatakan kalau ini tidak teratur, tidak terkoordinasi. Karena ciri-cirinya itu sahih sekali, sesuai dengan ciri-ciri aktivitas yang terkoordinasi. Itu tadi ya, narasinya berulang kayak gitu, tidak ada kekayaan narasi. Lalu juga kebanyakan coba memancing emosi tenimbang berdiskusi kayak gitu. Ini pola-pola yang sangat berulang. Lalu juga kalau kita lihat siapa-siapa saja akun-akun yang berbicara misalkan, itu ya patternnya itu masih dari tahun 2019, 2024 kemarin itu berulang sama gitu. Jadi agak sulit kalau mengatakan ini tidak ada yang mengorkestrasi. Tetapi mungkin pertanyaannya seberapa besar orkestrasinya. Nah kalau ini yang dibicarakan, kalau itu yang ditanyakan misalkan akan sangat sulit ya untuk mengatakan berapa persen atau berapa banyak yang terlibat dalam orkestrasi, karena ada juga akun-akun yang kita lihat memang adalah akun-akun biasa, akun-akun organik yang terlibat dalam percakapan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah akun organik ini yang mendorong apakah akun organik ini terlibat
ketika terlibat dalam percakapan itu karena dia mengikuti arus yang sudah terlanjur ada, ataukah dia yang mendesain percakapan itu? Saya kira kebanyakan memang mengikuti arus percakapan yang sudah terlanjur terjadi. Mas Nova, apakah memang ini bagian dari residu pilpres ataupun pilkada atau pertarungan politik kemarin? Kami melihat memang seperti tadi yang disampaikan Mas Guntur, itu ada seperti itu. Oke, dan apa maksudnya sebenarnya? Kan ini sudah selesai. Kalau misalkan tadi menyerang PDIP atau Ibu Ketua Umum, apa sebenarnya yang bisa Anda baca, analisis? Maksudnya untuk apa? Iya, saya kira begini ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini, pernyataan yang negatif kepada Ibu Mega itu biasanya muncul ketika ada, seperti yang tadi disampaikan juga, ketika ada kritik terhadap satu pihak tertentu, ketika ada kritik atau ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak selaras gitu dengan garis partai gitu ya, garis keinian partai. Nah, ketika itu terjadi, biasanya komentar-komentar negatif, postingan-postingan negatif ini muncul. Jadi saya kira kalau dianalisa apa sih yang melatar belakangnya itu, balik lagi ke situ tuh Mas. Apa yang dilakukan oleh PDIP, apa yang dilakukan oleh Megawati, direspon dengan cara-cara yang seperti itu, dengan cara-cara ada misinformasi, ada disinformasi, ada framing negatif dan sebagainya. Oke, saya ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur, Ibu Mega bahkan sempat mengatakan bahwa saya sudah bilang ke Kominfo, yang sekarang itu namanya Komdiji, untuk membereskan ini, tapi tidak selesai-selesai. Nah, kalau misalkan dari apa yang diketahui oleh PDIP, ini tidak selesai karena memang tidak selesai atau karena susahnya membereskan buzzer ini? Ya, kalau kami kan memang ada kesengajaan untuk dipelihara, Mas, buzzer itu ya. Ya, dengan tujuan apa ekonomis, apa untuk membuat pecah belah, untuk polarisasi politik gitu ya. Dan juga ya kami ya menduga mereka juga punya jaringan-jaringan kekuasaan saat ini yang mungkin dijadikan buzzer sebagai alat untuk mendiskreditkan partai kami ketika ini menjadi ancaman untuk 2029 ya. Yang sakit hati yang mereka yang dipecat dari PDI Perjuangan yang sekarang punya kekuasaan di pemerintah saat ini. Dan sangat kelihatan Mas, misalnya kita contoh aja lah, kalau di X itu kan sering pakai hashtag untuk menyerang partai. Kan hashtag itu kan tinggal kami tanya aja ke EI-nya X, Grok gitu kan. Hashtag ini siapa yang membuat memviralkan, kan udah langsung muncul tuh data-data akunnya, kemudian berapa persen botnya dan sebagainya. Dan itu terkonfirmasi ya. Itu kalau paling enak sih kalau kita itu mengecek ya. Kalau drone Emprit kan punya alat yang canggih. Tapi kalau saya sederhana aja di X saja pakai aja Grok gitu. Kalau ada hashtag ya, kita coba teliti mana yang organik, mana yang bot. 80%, 90% serangan pakai Mas Guntur, pada perjuangan itu hoax, itu dari bot. Kalau misalkan sudah, ini closing statement ya, kalau misalkan sudah sangat-sangat mengganggu, apa yang akan dilakukan PDIP ke depan? Singkat saja. Tentu saja kami lebih kepada edukasi digital, Mas. Seruan Ibu Megawati ya, dan membawain kepada persoalan publik agar kita bisa berdiskusi tentang bahaya buzzer. Tidak ujung-ujungnya laporan ke polisi atau pidana, tapi lebih ke bentuk edukasi. Tolong pemerintah juga harus sadar dengan bahaya buzzer ini. Itu sih, Mas. Mas Nova, sedikit singkat aja apa yang harus dilakukan ke depan kalau memang harus memberantas, tapi sebelumnya mencegahnya seperti apa? Singkat aja. Ya, sama, saya sepakat dengan Mas Guntur, edukasi digital itu sangat penting karena yang paling berbahaya dari buzzer ini kan framing negatif serta misinformasi dan disinformasi, dan itu disebar secara masif kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat yang paling ramai itu hanya di beberapa kanal saja, ada di Facebook sama ada di TikTok kalau sekarang. Dan dari dua kanal itu yang saya kira butuh PR besar untuk terkait dengan edukasi digital. Terima kasih juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli dan juga senior analis drone Emprit Nova Mujahid atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa memberikan juga edukasi pencegahan agar buzzer, fitnah dan juga hoax ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Saksi mengungkapkan Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun
saat dianiaya seniornya. Sudah tepatkah pasal penganiayaan yang ditetapkan kepada para terdakwa? Kami bahas soal ini usai jeda.